Kalau benar ya pengurus besar Nahdlatul Ulama atau kepemimpinan PBNU hari ini itu merasa berhasil dalam 5 tahun ke belakang, mengapa jelang muktamar ini justru muncul seruan menolak LPG? Ini pertanyaan yang nggak bisa dihindari teman-teman. Ya, karena LPG itu bukan sekedar laporan administrasi. LPG itu adalah rapor kepemimpinan, rapor keberhasilan dari kepemimpinan Gus Yahya sebagai ketum dan Kiai Miftah sebagai Rois Am. Nah, ada sebuah kiriman WA masuk ke saya, ya, bahwa ada tolak LPG PBNU mandataris Muktamar ke-34 Lampung. Jadi ini menolak LPG daripada kepemimpinan Gus Yahya. Mengapa harus ditolak? Gitu kan, ada beberapa dasarnya, ada 9 dasar tentang penolakan daripada LPG. Dan ketika mulai muncul suara-suara yang meminta LPG ditolak, publik tentu bertanya dong, ini sebenarnya apa sih yang terjadi selama 1 periode terakhir kepemimpinan Gus Yahya dan Kiai Miftah? Artinya ada sebuah pertanyaan besar terkait LPG. Bukankah selama ini yang muncul justru kisru internal, konflik antar pengurus, polemik demi polemik, berkepanjangan tanpa henti-henti, hingga hubungan pusat dan daerah pun yang dikritik banyak pihak. Lalu di mana karya besar yang menjadi kebanggaan warga Nahdien dari era kepemimpinan Gus Yahya dan Kiai Miftah sebagai Rois Am? Mana? Nggak ada. Di mana legasi yang bisa dijadikan alasan untuk melanjutkan kepemimpinan di periode berikutnya? Inilah yang mulai menjadi sebuah perdebatan menjelang Muktamar NU yang ke-35. Ya, tanggal 24, ya, sekarang tanggal hari ini mulai Muktamar NU. Karena bagi sebagian pihak, ini persoalannya bukan lagi siapa yang akan menjadi ketum PBNU, tapi lebih mendasar dari sebuah pertanyaan itu. Apakah kepemimpinan periode ini layak mendapatkan sebuah legitimasi kembali untuk memimpin di periode berikutnya? Ketika pertanyaan itu mulai bergema di banyak ruang-ruang diskusi, podcast, ya, monolog, artikel-artikel yang membahas tentang NU, maka isu penolakan LPG itu bukan lagi sekedar kritik. Isu penolakan LPG itu berubah menjadi sebuah referendum terhadap kinerja petahana Gus Yahya. Jadi sederhananya begini teman-teman, kalau LPG diterima, ya, laporan pertanggungjawaban diterima, berarti kepemimpinan dianggap berhasil dong. Ya, ini logika sederhana teman-teman. Nah, kalau seruan, ya, ataupun nggak usah seruan lah, kalau LPG pun ditolak, berarti ada sebuah pesan keras kepada PBNU, pesan keras bahwa NU ini membutuhkan arah baru, nggak mau lagi dipimpin oleh Gus Yahya ataupun Kiai Miftah. Sebenarnya pertarungan ini belum dimulai, ya, di area pemilihan ketua umum sebenarnya. Pertarungan sesungguhnya itu dimulai dari satu dokumen yang bernama laporan pertanggungjawaban. Sebelum berkompetisi, sebelum pemilihan ketum baru, itu dimulai dari mana? Dari LPG. Lah, kalau LPG ditolak, bagaimana kinerja itu akan diapresiasi? Dan di sini publik melihat, apakah Muktamar NU yang ke-35 ini akan menjadi forum melanjutkan kepemimpinan yang lama, orang-orang yang sama, cuma ganti casing tok, polanya sama, arahnya sama, atau justru menjadi sebuah panggung evaluasi terbesar dalam sejarah PBNU modern. Ini hari pertama Muktamar NU, ya. Kita lihat dalam berapa ini? 4-5 hari ke depan, apa hasilnya? Apakah ada era perubahan atau sama aja, beda cuma ganti casing tok gitu. Ya Rabbi, bimbing muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa.
kokoh dan adab yang menjaga. Cahayamu penyatu kami, NU melangkah dengan hati suci. Cahayamu penerang jalan bersama kami menuju pembaruan. Ya, sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papaza Insight Channel. Di hari pertama hari ini ya, ini Muktamar NU yang berlangsung di Tambak Beras, Jombang. Ini benar ya, hari ini Senin tanggal 24 Agustus ya, yang akan berlangsung selama 7 hari ya, 24 sampai 31. Dan saya akan memulai dengan analisis politik, organisasi, dan dinamika Muktamar. Jadi, terdapat sebuah hipotesis yang kritis. Karena dapat bocoran dari seluruh kiai-kiai ulama, ya, bahwa LPJ PBNU Mandataris Muktamar ke-34 Lampung dengan ketumnya itu adalah Gus Yahya dan Rois Amnya Kiai Miftah itu ditolak. Ya. Di sini saya berikan dulu hipotesis besar yang sebelum saya membahas isinya apa saja, ada 9. Hipotesis besarnya itu adalah penolakan LPJ PBNU era Gus Yahya ini berpotensi menjadi pintu masuk untuk mendelegitimasi kepemimpinan petahana menjelang Muktamar. Karena ada sebuah seruan. LPJ kan jelas, laporan pertanggungjawaban. Sebelum Muktamar, sebelum ada forum pemilihan ketum, itu kan dimulai dulu dari apa? LPJ. Kalau LPJ diterima, maka image-nya atau persepsi publik itu adalah keberhasilan Gus Yahya nih selama 5 tahun memimpin PBNU, maka LPJ diterima. Lah kalau LPJ ditolak berarti ada masalah. Ini seruan keras warga NU loh kepada kepengurusan Gus Yahya dan Kiai Miftah. Dalam banyak organisasi besar, pertarungan itu nggak selalu dimulai dari pemilihan ketum. Ya memang lah kalau persaingan antar calon itu wajar ya, menjatuhkan legitimasi ya wajar dan seterusnya. Karena LPJ dianggap gagal ya kan, terus gimana nanti keberlanjutan kepemimpinan ke depan? Artinya apa? Isu LPJ ditolak itu sebenarnya ini menjadi sebuah instrumen politik yang jauh lebih strategis ya menjelang Muktamar ini gitu loh. Nah, kita akan bahas. Yang pertama, kita lihat dari mengapa sih LPJ itu penting. Ya. Di dalam tradisi organisasi, LPJ itu kan sebuah ukuran keberhasilan kepemimpinan dalam periode tertentu. Mau periode pertama, periode kedua, ya. Kalau LPJ diterima, kepemimpinan itu akan dianggap memiliki legitimasi moral, akan memiliki basis dukungan, pede lah nyalon gitu loh. Lah kalau udah buruk, masuk pede nyalon gitu ya? Apa nggak tahu malu? Apa nggak malu udah gagal ya? Kemudian LPJ-nya ditolak gitu kan? Terus nyalon lagi gitu. Kalau LPJ diterima, ini sebagai modal politiknya petahana loh sebenarnya. Lah kalau ditolak, ya legitimasinya runtuh, legitimasi moralnya terganggu, ya. Kemudian posisi tawar diri nih petahana ya lemah. Masuk LPJ ditolak masih pede untuk mencalonkan, kinerja buruk, kepemimpinan nggak berhasil, masa pede mau nyalon lagi? Ya nggak tahu malu lah itu.
Ya, karena pertarungan LPJ itu sering menjadi babak pertama sebelum pertarungan pemilihan ketum. Kedua, pola narasi yang muncul. Kalau kita perhatikan 9 poin yang saya sampaikan ini ya. Yang pertama itu adalah kisruh internal, saling pecat dan saling serang antar pengurus PBNU di media. Ya, PBNU nggak mampu mengelola rumah tangganya sendiri. PBNU gagal. Ya. Kemudian yang kedua, nol karya atau nggak ada karya pendidikan, nggak ada satu kampus pun yang dibangun. Ya, nggak ada legacy yang diwariskan, nggak ada legacy yang bisa dibanggakan. Misal kita di era Jokowi ada legacy IKN, ada legacy kereta cepat. Ya bagaimana nanti mengelolanya benar atau enggak itu tergantung kepemimpinan berikutnya. Minimal ada warisan yang ditinggalkan untuk NU. Kemudian nol karya kesehatan, tidak ada satu rumah sakit pun yang dibangun. NU kehilangan arah dan fungsi pengayoman, gagal menjaga itu semua gitu loh. Kemudian gagal konsolidasi, gagal membangun harmoni dengan PW dan PC. Gimana nggak harmoni loh, ya? Banyak itu surat penumpuk, ya, banyak itu terkait tentang pergantian PC PW di cabang lah ya, yang belum ditandatangani oleh sekjen, ya. Yang ada hanya intimidasi, ancaman caretaker dan pembekuan SK, mengancam, mecat gitu loh. Kemudian menyebar permusuhan, menanam pertikaian di hampir semua level kepengurusan. Kemudian gagal memajukan NU, lo gimana mau maju? Wah, ribut terus kok, tambang ribut, ya, pecat ribut, ya. Kemudian ketujuh, sukses menghancurkan NU, ya. NU kehilangan arah loh, pengayoman nggak ada, gitu. Kemudian ke-8, menyeret NU ke ranah hukum dari kasus Mardani Maming hingga kasus kuota haji yang melibatkan adik. Mengayomi umat, lebih dari 100 juta petani, buruh, nelayan, guru, pekerja serabutan ditelantarkan. Sibuk ngurus konflik internal, sibuk politik, sibuk MBG, dan sibuk cuci tangan. Kalau LPJ diterima, ya ini nggak akan ada seruan penolakan daripada kiai-kiai sepuh terkait tentang kepemimpinan Gus Yahya itu akan muncul. Gitu. Nah, ini yang menjadi masalah teman-teman. PBNU hari ini gimana gitu loh. Masa pede sih mau mencalonkan diri kalau sudah sudah nggak jelas ya. Sudah nggak jelas kinerjanya, masih masa mau mencalonkan lagi, masih layak untuk punya muka untuk berkompetisi di Muktamar NU. Ya, kalau LPJ ditolak, siapa yang paling diuntungkan sebenarnya? Kan dalam politik organisasi nggak ada delegitimasi tanpa penerimaan manfaat sebenarnya. Nah, jadi kesimpulan teman-teman, mestinya NU itu harus rukun, bersaudara, saling mengasihi, saling menaungi, dan saling melindungi. Faktanya, PBNU Mandataris Lampung itu justru menjerembahkan atau menjerumuskan NU ke jurang kegagalan dan kepada permusuhan. Ini kegagalan era Gus Yahya dan Kiai Miftah sebagai Rois Am. Bagaimana kita akan melihat hasil muktamar, kita nantikan dari kedua, ketiga, keempat, dan hari terakhir sampai selesai. Bagaimana arah NU ke depan, makin menanjak, makin naik, atau makin menurun. Demikian dari saya. Terima kasih. Di jalan panjang umat mencari terang, kadang sejarah gelap
kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Ya Allah, tuntun langkah kami menuju pembaruan, beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Ya Rabbi, jauhkan kami dari fanatis yang membutakan, dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing Muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang kokoh dan adab yang menjaga.